Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'asil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita akan baca kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. An Ka'bi al-Akhbar rahimahullah ta'ala, ya, dari Ka'ab al-Akhbar, ya. Ini beliau seorang tabi'in yang masuk Islam di zamannya sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ya. Beliau pernah mengatakan, al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Penjagaan bagi seorang mukmin, ya, penjagaan bagi bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dari gangguan syaitan ada 3 hal, ya. Syaitan, ya, merupakan musuh yang nyata bagi manusia, banyak disebutkan pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Innahu lakum aduwwum mubin, ya. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Fala tatabi'u khutuwati syaitan, maka jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, ya. Setan juga pernah bersumpah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala meminta agar ditangguhkan umurnya, yakni iblis, ya. Dan ia bersumpah akan menyesatkan keturunan anak cucu Adam, ya. Ia bersumpah akan mengajak anak cucu Adam ikut ke dalam neraka, ya. Nasallallahu alaihi wasallam, ya. Dikecualikan orang-orang dari hamba-hambanya Allah yang ikhlas. Maka setan, ya, iblis, permusuhannya sangatlah nyata kepada anak cucu Adam, yakni kita, dan kita, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari bahaya setan. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan, ya, penjagaan bagi para orang-orang yang beriman, ya. Penjagaan bagi orang-orang beriman dari bahaya syaitan itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatul qur'ani hisnun. Masjid itu merupakan penjagaan, zikir kepada Allah juga penjagaan, dan yang ketiga qiraatul Quran juga penjagaan. Masjid, ya, yang pertama merupakan penjagaan karena masjid disebutkan oleh Syekh di sini tempat bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba-hamba Allah, ya, menjadikan masjid itu tempat untuk zikir, yakni sholat, ya. Karena sholat merupakan bagian dari zikir, ya. Tempat, ya, digunakan untuk beribadah, ya. Ya, sebagaimana ketika Nabi menjelaskan kepada Arab Badui yang kencing di masjid, ya, bahwasanya masjid ini bertempat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk ibadah. Dan dikatakan juga sejelek-jelek tempat di muka bumi ini ialah pasarnya, dan tempat terbaik di muka bumi ini ialah masjidnya, ya. Juga keutamaan masjid ketika digunakan untuk berkumpul, membaca, mempelajari Al-Quran, ya. Tidaklah berkumpul majtama'a qaumun, ya. Tidaklah berkumpul suatu kaum
yang mereka mempelajari Al-Qur'an ya, kecuali akan datang kepada mereka, turun kepada mereka sakinah ya, dan akan diliputi oleh para malaikat ya. Maka tempat yang banyak dihuni oleh malaikat, yakni masjid, otomatis ini juga sekaligus tempat yang paling dijauhi, yang dihindari oleh setan. Maka benar masjid itu merupakan tempat ya, tempat bagi orang-orang yang beriman untuk berlindung dari setan. Begitu juga disebutkan dalam 7 golongan yang akan dinaungi di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antara dari 7 golongan tersebut ialah seorang pemuda yang hatinya mu'allaqatun, hatinya yang bergantung, terpaut dengan masjid ya, hatinya yang terikat, terpaut ya, punya hubungan erat dengan masjid, yakni senantiasa dia hatinya ingin di masjid ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan yang pertama. Penjagaan yang kedua ialah zikrullah ya. Ketika seorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Allah akan senantiasa menjaga orang ini. Ya. Ini keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Ya. Maka ada ya kitab ya, punya Syekh Al-Qahtani namanya Hisnul Muslim, yang berisikan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, zikir petang, zikir ba'da salat ya. Disebutkan kitab ini dinamai Hisnul Muslim, penjagaan bagi seorang muslim, dikarenakan zikir merupakan perantara, wasilah yang bisa digunakan untuk penjagaan ya. Penjagaan bagi seorang yang zikir dari bahaya gangguan setan, karena setan merupakan musuh yang nyata, sedangkan kita tidak bisa melihat setan tersebut, sedangkan setan bisa melihat kita. Demikian juga seseorang ya, ketika mendapatkan gangguan setan, ketika sholat sekalipun ya, diperintahkan untuk meludah di sebelah kiri, diperintahkan untuk mengucapkan ta'awud ya. Bahkan ada beberapa riwayat diperintahkan untuk azan ya, karena azan juga ada kandungan zikir ya. Dan membaca Al-Quran juga termasuk zikir ya. Mau seseorang ketika diganggu setan atau melihat seseorang yang diganggu setan, dia dianjurkan untuk meruqyah, yakni membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bahkan seluruhnya ayat dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk meruqyah ya. Semuanya bisa digunakan untuk meruqyah, meskipun ada beberapa ayat-ayat tertentu yang memiliki kelebihan khusus ya. Maka membaca Al-Quran ini juga merupakan bentuk perlindungan. Maka seseorang hendaknya setiap hari memiliki rutin untuk membaca Al-Quran ya. Jangan sampai seseorang satu hari belas ya, kosong dari membaca atau kosong dari membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa qiraatul Quran hisnun ya, di sini disendirikan ya, disendirikan antara zikrullah dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini sesuatu yang lebih khusus lagi ya. Artinya sangat ditekankan ya, ketika zikrullah secara umum disebutkan membaca Al-Quran secara khusus. Ini artinya membaca Al-Quran sesuatu yang sangat dianjurkan. Kata Syekh An-Nawawi di sini, la siyama ya ayatal kursi kama huwa mujarrab ya. Terlebih lagi pembacaan ayat kursi, karena ayat kursi ini memiliki beberapa kemujaraban ya. Ya, jadi keutamaan membaca surat
al-kursi, ya, terkhusus ketika setiap ba'da sholat 5 waktu ini dianjurkan, disunnahkan untuk membaca ayatul kursi, ya, atau ketika juga meruqyah tadi, ya. Inilah 3 hal yang bisa menjaga seorang yang beriman dari gangguan syaitan, ya, yang disampaikan oleh Ka'ab al-Akhbar, ya. Yang pertama ialah masjid, yang kedua ialah zikrullah, yang ketiga ialah qiraatul Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.